Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Telah selesai kita uraikan pada pertemuan kita bulan yang lalu. Masuk kita kepada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Sebuah pertanyaan layak dimunculkan ketika ditemukan pada ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah ini adalah Maliki Yaumiddin. Kenapa tidak Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung saja Maliki Yaumiddin, baru Ar-Rahmanir Rahim? Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran yang acak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya sudah masuk dalam perhitungan yang maha sempurna oleh ilmu Allah yang maha sempurna. Begini kaum muslimin, segala pujian hanyalah untuk Allah yang menciptakan, memiliki, menjaga, merawat, dan yang mampu mengatur segala apapun yang telah diciptakannya. Segala pujian hanyalah untuk Allah, sang pengatur yang menurunkan aturan. Kalimat Rabb di dalam Alhamdulillah, Rabbil Alamin, orang Arab, asli Arab, akan memahami pemakaian kalimat Rabb di dalam bahasa Arab kasar, Pak. Kasar menurut orang Arab kalimat Rabb itu. Ada kesan bengis, ada kesan ekstrim, ada kesan diktator, otoriter.
Ini pemakaian Rabb dalam bahasa Arab. Man rabba hadzal bait? Milik siapa rumah ini? Siapa yang punya wewenang dengan rumah ini? Jawabannya, ana rabba hadzal bait. Saya yang punya wewenang dengan rumah ini. Ada kesan sombong, Pak. Jadi Rabb itu dalam bahasa Arab oleh orang Arab loh ini ya, mengandung pemakaian kata yang kasar, keras, diktator, otoriter, ekstrim. Namun Allah mengemasinya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Allah kemasi dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita membahas masalah Rabbil Alamin, artinya kita lebih tekankan kepada sisi pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan Allah terhadap apa yang dimilikinya, apa yang diciptakannya, dan hanya Allah yang berhak mengatur. Oleh karena itu, aturan Allah dalam pemakaian bahasa Arab yang disebut dengan Rabb tadi, kesannya Pak, kasar, keras, ekstrim. Benar nggak? Yang membunuh, dibunuh. Yang mencuri, potong tangan. Yang berzina, dipukul sebanyak 100 kali punggungnya. Kalau dia sudah menikah, dirajam. Keras nggak kesannya itu? Ekstrim nggak? Kata orang begitu. Tapi subhanallah, Allah tutup dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Allah tutup dengan ini. Ya. Penuh kasih dan sayang Allah dalam aturan yang kelihatannya tadi kesannya keras. Padahal aturan tadi sudah dipuji duluan. Alhamdulillah, nggak ada cacat celah. Memang Pak, 3 kali dalam 1 abad diadu tanding hukum Allah ini dengan seluruh hukum yang ada di dunia. Pada abad ke-20 di Paris. 3 kali adu tanding dalam 1 abad. Pakar-pakar hukum dunia didatangkan. Lalu dihadapkan, termasuk dari Islam. Hukum Islam dibawa oleh para ulama Al-Azhar. Diadu tandingkan. Menang hukum Islam. Pertandingan kedua, 20 sekian tahun yang berikutnya, diadu tandingkan lagi, masih menang hukum Islam. Artinya, kalau hukum Islam diterapkan, Masya Allah. Dampaknya, lahir batin. Secara politik, secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis, unggul di atas apapun hukum yang dibuat oleh manusia. Makanya alhamdulillah memang layak dipuji hukum Allah itu. Cuma bagi orang yang belum bisa menerima, kasar sih, bagus tapi kasar. Allah mengemasinya di belakangnya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Supaya Rabb itu terasa lembut, Allah dampingkan di belakangnya Ar-Rahmanir Rahim. Begini. Orang, Pak, cemas nggak kalau hartanya dirampok orang? Cemas nggak kalau anak gadisnya diperkosa orang? Cemas nggak kalau nyawanya dilayangkan oleh orang? Siapa yang nggak cemas? Hidup akan dalam ketakutan, dihantui oleh kecemasan. Akan tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, saat Allah menetapkan hukum qisas, contohnya, terhadap orang yang membunuh, dampaknya luar biasa. Masyarakat langsung takut untuk melayangkan nyawa orang lain. Kenapa? Hukumannya dia dibunuh. Siapapun dia. Arab Saudi dalam 3 tahun, pada tahun 2001 sampai 2003, 2001, 2002, 2003, dilakukan penelitian. Arab Saudi melakukan eksekusi mati terhadap 3 kasus pembunuhan yang terjadi di Arab Saudi. Satu kerajaan Arab Saudi hanya terjadi 13 kali eksekusi. Indonesia, negeri yang kalau si pembunuh ketahuan dia membunuh hanya dipenjarakan. Terserah apakah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya. Terjadi pembunuhan dalam 1 hari 13 kali minimal. 3 tahun di Arab Saudi, 13 kali pembunuhan. Indonesia 1 hari sudah terjadi pembunuhan sebanyak 13 kali. Perbandingan yang sangat fantastis. Maka Allah mengatakan,
walakum fil qisasi hayah ya ulil albab. Kalau kamu terapkan hukum qisas, kamu nyawanya terjamin aman, hidup kamu terjamin selamat. Kenapa? Orang takut bunuh, Pak. Orang takut membunuh. Beda dengan hukum qisas tidak diterapkan. Jadi keras kelihatannya, tetapi ternyata menyelamatkan nyawa. Kaum muslimin, contoh lagi yang lain. Mencuri lebih dari 3 dirham. Dalam fikih Islam, mencuri lebih dari 3 dirham. Si pelakunya potong tangannya dari sini. Langsung dikeringkan. Setelah itu, tangan tersebut dipolesi dengan balsam tertentu, diikat dengan tali, dibuat kalung, lalu digantungkan pada orang yang tangannya dipotong. Selama 1 minggu dia bawa tuh tangan kemana-mana, Pak. Dia bawa gitu, tangan yang dipotong tadi. Ke pasar dia bawa, ke kantor dia bawa, seolah promosi. Saya sudah dipotong tangan saya gara-gara mencuri. Jangan tiru ya, nasib kalian akan seperti ini. Dia bawa kemana-mana. Buat si pencuri itu terapi yang luar biasa bagi mental pencurinya itu. Seumur hidup dia tidak akan berani lagi melakukan. Udah hilang tangan. Orang yang berniat mencuri akan melihat nasib saya akan seperti itu. Bayangkan tangan yang sebegitu lama lengket dengan kita, tahu udah lepas dan jadi kalung kita selama 1 minggu. Masuk masjid, taruhkan di luar. Dia ada tempat penyimpanan khususnya, ya. Keluar dari masjid mesti pakai balik. Kalau enggak dicuri oleh kucing. Iya kan? Begitu kaum muslimin. Kemana dia pergi? Ini promosinya. Jangan mencuri loh, nanti kamu seperti saya. Dampaknya kaum muslimin, contoh di Arab Saudi. Walaupun kita tidak mengatakan Arab Saudi adalah contoh ideal bagi penegakan syariat. Belum, jauh. Tapi sholat 5 waktu, warungnya cukup dikasih tirai aja sedikit. Kadang-kadang hanya tali saja. Pas azan, kumandang azan tuh, lampu toko dimatikan, cukup dikasih tali dari sudut sana ke sudut sini, sudah selesai. Warung ditinggalkan mereka ke masjid. Aman nggak? Aman. Coba dibuat di Indonesia. Kosong langsung warungnya. Kenapa? Karena hukum tidak berwibawa. 1 kali potong tangan dilakukan, 1 kota bahkan 1 negara aman. Subhanallah. Makanya Ar-Rahmanir Rahim, penuh kasih dan sayang. Kesannya kasar, keras, ternyata mendidik, Pak. Ternyata sangat efektif. Nggak perlu banyak penjara. Kalau di kita kan kebanyakan penjara, betul? Kebanyakan penjara. Biayai orang yang masuk penjara itu berapa makan minumnya sehari semalam? Sekarang penjara jumlahnya di Indonesia makin membengkak, Pak. Kekurangan stok penjara Indonesia. Polisi akhirnya makin diperbanyak jumlahnya. Betul tidak? Untuk ngejar para penjahat. Ya penjahatnya nggak kapok-kapok. Oh cuma hukumannya seperti itu. Kalau hukumannya seperti hukuman yang Allah tetapkan, orang akan jerah. Ini bukan penjara yang ditakutkan orang, tapi hilangnya selama-lamanya bagian dari tubuhnya. Ini contoh, Pak. Walakum fil qisas hayah. Iqta'u aydiyahuma, potong tangan-tangan mereka semuanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, siapa yang ninju orang lain, debam tanggal giginya. Dalam hukum Islam, dia harus ditanggalkan pula giginya dengan cara yang sama. Dengan apa dia ditinju? Oh, dengan tangan. Maka cari orang yang genggaman tangannya sama dengan dia. Berapa kekuatan tinju yang bisa menanggalkan 1 gigi? Sekian. Maka diatur pula kekuatan tinju yang bisa menanggalkan 1 gigi seperti itu. Masya Allah. Seperti itu kaum muslimin. Rasulullah sekali dalam seumur hidup, di masa hidup beliau, melakukan eksekusi yang kelihatannya bengis, Pak. Tapi tidak ada selebihnya setelah itu. Apa itu? Beberapa orang ngaku mau masuk Islam, datang ke Madinah. Ternyata cuaca Madinah nggak cocok dengan dia. Mereka akhirnya sakit. Ada yang sakit perut, ada yang macam-macam penyakit yang mereka rasakan. Ini dalam Sahih Bukhari. Lalu mereka ngadu pada Rasulullah, Rasul kami sakit. Maka kata Rasulullah, kalau begitu kalian dirawat di kebun kurma, ada peternakan unta. Kalian minum dari susu unta
dan kalian minum kencing unta. Karena memang obat kencing unta dengan susu unta obat bagi segala macam penyakit yang diderita oleh lambung. Maka mereka pun dirawat di sana. Setelah sembuh, yang mereka lakukan kejam, Pak. Para penggembala unta dari Baitul Mal kaum muslimin ini dicongkel matanya oleh mereka, dipotong tangannya oleh mereka dan kakinya. Lalu mereka dicampakkan ke padang pasir. Kepanasan seperti itu, matilah para petugas-petugas penjaga peternak unta Rasulullah ini. Masya Allah. Satu orang di antara pegawai petugas itu ada yang selamat dari balik-balik batang-batang kurma menyaksikan kejadian biadab itu. Dia lari cepat mengadu kepada Rasulullah. Maka mendengarkan berita itu, Rasul utuslah beberapa sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, kejar mereka. Maka Ali dengan sahabat-sahabat yang lain mengejar dengan kecepatan penuh pakai kuda. Ibaratnya Eric King itu digas, Pak. Ya, dikejar, dapat. Dihadapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya ngaku. Maka seluruh mereka dipotong tangannya. Seperti apa mereka motong? Dipotong kakinya. Dicongkel kedua mata mereka seluruhnya. Lalu mereka dicampakkan ke gurun Sahara sampai mati. Seperti apa mereka lakukan? Kaum muslimin kesannya kasar, keras, tapi mendidik buat selama-lamanya. Nggak ada yang berani melakukan itu lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalam segi apa saja aturan Allah benar-benar penuh dengan kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang. Taib, selesai sudah, masuk kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Raja, penguasa pada hari pembalasan. Maksudnya apa? Maksudnya ibarat Allah, seharusnya aturan Allah ini dijalankan di dunia oleh para penguasa, karena yang berhak dan punya wewenang serta punya kewajiban menjalankan aturan ini adalah para penguasa. Harus. Tapi kenyataannya banyak nggak para penguasa di dunia ini menolak aturan Allah? Banyak tidak? Mereka malah menjalankan aturan yang mereka buat sendiri. Atau aturan yang dibuat oleh makhluk-makhluk dari barat, makhluk-makhluk dari timur, mereka campakkan aturan Allah. Baik, kalian tidak mau jalankan aturanku di dunia? Oke, ingat ya, pada hari kiamat ada hari kedua loh, hari yang selama-lamanya. Di sini kalian akan masuk dalam persidangan saya. Saya rajanya. Kalian di dunia yang merasa sebagai raja-raja kecil, tak tahu diri, padahal kalian numpang di kerajaan saya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan Allah seluruh apapun yang ada di langit, dan kerajaan Allah apapun yang ada di ini hamparan kerajaan Allah. Mestinya aturan Allah enggak yang dijalankan di kerajaan Allah ini? Betul enggak, Pak? Mestinya aturan Allah enggak yang dijalankan di hamparan kerajaan Allah ini? Tapi kebanyakan orang-orang yang mendapatkan sedikit titipan amanah kekuasaan sombong. Tidak dijalankannya aturan Allah di wilayah kekuasaan kerajaan Allah ini, di bumi ini. Maka Allah punya perhitungan dengan orang-orang itu. Malik Yaumiddin. Hanya dia satu-satunya raja. Sebenarnya di dunia ini satu-satunya raja di langit dan di bumi hanyalah Allah. Tapi Allah masih belum buat perhitungan kalau ada orang yang menentang kerajaannya. Di akhirat nanti nggak ada cerita. Para penguasa-penguasa yang dulu enggan, keberatan, dan tidak mau untuk menjalankan aturan Allah di dunia, di akhirat berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Raja pada hari pembalasan, saat itu dia dibalas. Saat itu dia harus merasakan. Inilah rahasianya kenapa setelah Ar-Rahmanir Rahim masuk Maliki Yaumid, penekanan kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan aturan Allah di dunia, bahwa dia akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Raja, penguasa pada hari pembalasan. Raja pada hari pembalasan. Semua raja-raja di dunia ini, Pak, kalau melakukan kesalahan, mereka bisa cari cara untuk lepas agar tidak kena dalam hukuman.
Kalaupun terpaksa masuk penjara kayak di Indonesia, penjaranya disulap jadi istana. Jadi hotel bintang 5. Nah, penjara Allah, petugas-petugas Allah, para malaikat nggak bisa disuap. Tidak bisa disogok. Penjara Allah hanya satu, neraka. Sudah ada namanya di situ, nama masing-masing orang yang akan menghuni penjara-penjara Allah itu. Ibarat Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa menekan Allah. Tidak ada. Bahkan seluruh para malaikat yang gagah-gagah perkasa terdiam membisu ketika Allah sudah memutuskan dengan seadil-adilnya. Selesai tentang Malik Yaumiddin. Masuk kita kepada Ihdinas siratal mustaqim. Masyaallah muslimin, perbedaan bahasanya ada. Malik dengan Malik. Tapi kembalinya di sana juga ya. Ada salah satu qiraah yang membolehkan baca dengan Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin, seperti Malikin Nas, Malikin Nas. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada enggak perbedaannya? Kalau secara bahasa sedikit ada perbedaan. Tapi intinya sama-sama majikan. Malik lebih penekanannya kepada kediktatoran. Malik dipanjangkan. Kediktatoran maksudnya dia penguasa yang maha mutlak. Ya. Kalau Malikin Nas, sang pemilik manusia. Siapa yang berhak mengatur manusia? Ya siapa yang memiliki manusia? Allah Subhanahu wa taala. Malik rajanya manusia. Malik rajanya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemilik masih kemungkinan ada nego-nego sedikit lah. Masih ada tolak ansur istilahnya sedikit. Tapi Malik ini sudah statusnya sebagai seorang raja yang keras. Di hari kiamat Allah nggak bisa disogok. Di hari kiamat Allah pakaikan kalimatnya Malik, bukan Malik Yaumiddin. Walaupun salah satu qiraahnya membolehkan dengan Malik Yaumiddin. Membolehkan. Hanya yang masyhur dan yang dipakai dalam Mushaf Utsmani adalah Malik Yaumiddin. Paham? Baik. Kita masuk kepada firman yang kelima, ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Ihdina, berilah kami petunjukmu ya Allah, as-siratal mustaqim, agar kami tetap di atas jalanmu yang lurus. Suatu saat di depan para sahabat, Rasulullah mengambil ranting pohon, lalu digaris lurus oleh Rasulullah. Digaris lurus. Set. Rasul mengatakan, di sini kalian. Di pangkal itu, ini kalian. Dan ini ridho surga Allah yang kalian inginkan. Ujungnya. Garis yang lurus ini, kata Rasulullah, adalah siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Rasulullah mengatakan, inilah Islam. Jalan yang lurus ini adalah Islam. Inilah Islam. Kemudian Rasul mencoret, menggaris ke kanan dan ke kiri. Set, 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 set. Wa hadhihi subulun mutafarriqah. Seperti ini, Pak. Dibuat oleh Rasulullah lurus, ya. Ini ridha Allah dan ini surga Allah yang kalian inginkan. Ini adalah kalian. Rasul mengatakan jalan ini adalah jalan yang lurus yang menyampaikan kalian kepada ridha Allah. Inilah Islam. Kemudian digaris sini, dibuat lagi cabang kemari, dibuat lagi cabang kemari, cabang, 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 cabang. Rasul mengatakan ini adalah cabang-cabang yang menyesatkan.
Jangan kalian ikuti cabang ke kanan, cabang ke kiri. Persimpangan jalan, jangan kalian ikuti. Masalahnya Pak, jalan ini bagi kita baru. Kita belum pernah menempuh jalan itu. Kemungkinan kita nyasar di antara cabang-cabang itu ada nggak? Pasti ada. Apalagi ada setan, kata Rasulullah. Fi kulli tariqin, fi kulli qari'ati tariq syaitan. Setiap di persimpangan jalan ada seekor setan. Yang yaqa'ud, dia duduk. Setannya duduk. Bertanya, bos mau kemana? Saya mau ke Anu. Oh, kalau itu bos ambil jalan kanan bos. Saya orang tempatan, ngerti dengan tempat ini. Bos ambil jalan kanan ya. Seandainya kita tidak dibimbing oleh Allah, kita pasti akan mengikuti jalan kanan yang ditunjukkan setan itu. Dan ingat, Allah mengatakan setan itu ada berapa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal. Kami jadikan musuh-musuh para nabi itu dan yang mengikuti para nabi setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yang paling bisa menyesatkan kita, setan jin apa setan manusia? Kalau setan jin paling hanya merayu-rayu Pak ya. Masuk ke hati kita dirayu-rayunya. Tapi kalau setan manusia, bisa mengiming-imingi kita dengan jabatan. Bisa mengiming-imingi kita dengan fulus. Bisa mengiming-imingi kita dengan perempuan. Betul? Bisa bahkan bisa ngancam. Awas sampean. Kalau enggak, tak gerok leher kalian. Bahkan tak jedar kepalanya. Bisa ngancam Pak. Setan manusia. Kalau setan jin enggak. Hanya wiswasus syayatin, ya kan? Hanya sekedar memberikan was saja. Digoda, dirayu, digoda, dirayu, digoda, dirayu, digoda, dirayu. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ya. Jadi ada setan yang duduk di setiap persimpangan ini. Dan ingat Pak, bahasa setan itu memukau, memikat. Ketika dia menggoda Adam, alaihissalam, kakek moyang kita, apa katanya? Inni lakuma minan nasihin. Oi Adam, oi Hawa, cukuplah saya yang terjerumus masuk keluar dari surga. Cukuplah saya wahai Adam, wahai Hawa. Kalian berdua jangan ngikut ya. Inni lakuma minan nasihin. Saya kasih nasihat yang tulus untuk kalian agar kalian selamat. Saya nyesal, tapi kalian jangan senasib dengan saya. Jadi ya, tolong ngikuti nasihat saya. Bahasa setan kayak gitu Pak. Atas nama kasih sayang, atas nama nasihat, bukankah kita bersaudara? Dia nasihati kita, katanya Pak. Padahal kita sedang digiringnya ke arah jalan yang sesat. Di sini kita butuh ihdina. Apa artinya? Bimbing kami Allah, tuntun kami. Tetap kami di atas jalan yang lurus. Menurut kita, kita sudah jalan yang lurus. Rupanya kita sudah menyimpang. Karena tulus kita minta pada Allah, ada aja cara dari Allah untuk mengembalikan kita ke jalan ini. Allah sadarkan kita bahwa kita sudah tidak benar. Kita sudah menyimpang. Dan ingat, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya, ihdina yang kita mintakan itu adalah Al-Quran was sunnah. Itulah yang petunjuk itu. Tunjukkanlah kepada kami, bimbinglah kami agar kami tetap di atas jalan engkau yang lurus. Bimbingan Allah itu sudah ada. Al-Quran. Al-Quran, ini bimbingan Allah. Hidayah nih, kitab Hudan. Hudan, petunjuk, pembimbing manusia. Sekali saya baru berjalan dari sini ke arah Jawa, Pak. Alhamdulillah, saya dibekali oleh pemerintah atlas resmi yang baru mereka keluarkan. Insya Allah, apa kata pemerintah? Pak Ustadz, kalau jalan lewat jalur lintas Anu, ini yang Bapak Ustadz tempuh ya. Siapapun yang ingin menyesatkan Ustadz di jalan, rujuk kembali kemari Ustadz. Kalau ternyata bukan menurut jalan yang sudah kami buatkan,
sesuai dengan peta ini, Ustaz jangan dengarkan rayuannya. Mungkin sesekali kita mungkin agak menutup atlas kita. Kemudian kita ada di persimpangan. Kita iseng nanya orang, "Pak, jalan yang benar mana, Pak?" Ke anu. "Oh, sini," katanya. Kita putar, tapi agak ragu hati kita, buka langsung petanya. Oh, enggak gitu, balik lagi ke belakang, ya kan? Kemudian yang benar tuh lurus, kan begitu. Ini gunanya ada peta. Atau minimal tanyakan kepada polisi resmi jalanan. Polisi jalan, ya. "Pak polisi, selamat siang Pak polisi." "Siang." "Pak, jalan ke mana, Pak?" "Oh, lurus." Kalau yang tadi ditanya kemungkinan kelompok geng perampok, ya kan? Yang pura-pura kadang-kadang pakai jenggot. Kadang-kadang kalau perlu pakai topi haji. Kalau perlu pakai pakaian Pak Kiai, ya, menyesatkan kita. Seolah-olahnya taat, seolah-olahnya zikir, seolah-olahnya salawat, seolah-olahnya Al-Fatihah segala macamnya, ternyata mengarahkan kita kepada ajaran yang menyesatkan. Tapi ada panduannya, Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita, wah ini nggak benar nih, nggak ada kok di Al-Quran, nggak ada kok di hadis amalannya kayak gini, akidahnya kayak gini, maka kita bisa menolak. Inilah gunanya ihdina. Sebenarnya kaum muslimin, petunjuk Allah itu sudah ada, yaitu Al-Quranul Karim. Inilah petunjuk Allah itu sudah ada. Al-Quranul Karim, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin jalan yang lurus, pakai ini. Sudah ada, tergantung mau nggak mempelajarinya. Mau nggak kita duduk di majelis ilmunya. Orang ingin dapatkan hidayah, dia tidak mungkin mendapatkannya hanya duduk di rumah saja. Dia harus datang ke majelis ilmu. Yang di situ dibedah ayat-ayat Allah, di situ dibedah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu dia akan mendapatkan hidayah. Satu ayat dari Al-Qur'an, Pak, adalah hidayah. Tambah lagi ayat yang lain, dah 2 hidayah. Tambah lagi ayat yang lain, dah 3 hidayah. Semakin banyak ayat yang dipelajarinya, semakin banyak hidayah atau petunjuk yang didapatkannya. Nah, dia amalkan atau tidak? Kalau tidak diamalkan, dia keledai, kata Allah. Kalau tidak diamalkannya, dia keledai. Di surat Al-Jum'ah ayat kamathalil himar yahmilu asfara. Surah Al-Jum'ah ayat yang kelima. Orang yang berilmu ada, ilmunya ada tapi nggak diamalkan, keledai. Jadi kalau begitu berilmu, amalkan. Ihdina, bimbing kami ya Allah. Allah sudah katakan, Allah sudah janjikan, kami akan bimbing kalian. Buka surat An-Nisa. Lihat di ayat yang surah An-Nisa, surat yang keempat. 68, 69. Di ayat ini Allah berfirman, kan kita minta nih, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawaban Allah pada ayat itu, ihdinas siratal mustaqim. Jawaban Allah pada ayat itu, wala hadainahum siratan. Dan ini, ihdinas siratal mustaqim. Dijawab oleh Allah, wala hadainahum siratan mustaqimah. Dan sungguh benar-benar pasti kami akan membimbing mereka agar mereka tetap di atas jalan yang lurus. Nabi mengatakan, umatku dalam Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 sesat menyimpang masuk neraka. Satu saja yang lurus dan benar. Ya Rasulullah, yang manakah yang lurus dan benar itu? Rasul mengatakan, yang benar-benar berpegang erat dengan apa yang aku dan para sahabatku berpegang erat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kaum muslimin, kitab hidayah itu Al-Quran. Hudan wa rahmah. Kitab petunjuk, kitab hidayah itu Al-Quran.
Percuma, ya Allah beri hamba hidayahmu, ngaji pemalas. Sama dengan kita minta rezeki, Pak. Ya Allah berilah hamba rezeki, tapi di rumah aja. Mbok ya kerja. Mungkin sesekali ya datang orang ke rumah, bawa roti, ya. Sesekali orang datang berkunjung ke rumah kita, bawa pisang. Sesekali. Yang benar itu kalau kepengen dapat rezeki, pergi ke pasar sana. Cari dengan caranya yang benar. Pasti Allah kasih rezeki. Dan hidayah juga seperti itu. Hidayah itu nggak datang orang antarkan ke rumah, Pak. Dia harus dikejar, dia harus cari, dia harus begitu. Ini majelis hidayah namanya. Majelis hidayah karena di dalamnya diuraikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari nggak tahu kita jadi tahu. Dari lengah kita jadi bangkit kembali dan sadar. Ibarat Allah. Dan sungguh benar-benar kami akan bimbing mereka di atas jalan yang lurus. Kita ini butuh, Pak. Ihdina, bimbing kami. Ini menandakan betapa, ini sisi yang lain ya, betapa kita ini lemah. Kita tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa menyelamatkan diri kita atau menyelamatkan orang lain. Hidayah itu, Pak, sesehebat apapun seorang ustadz menyampaikan kajian, bisa menangis orang dibuatnya. Ustadz ini hanya seorang pengantar di antara pengantar-pengantar risalah Allah. Hidayah bukan ustadz itu yang punya. Bukan di tangannya. Makanya ada kalimat ihdina. Berilah kami hidayah. Kepada Allah langsung minta, Pak. Hidayah itu Allah yang punya. Nabi Muhammad, lidahnya, bahasanya nomor 1 di seluruh jazirah Arab. Tidak ada yang lebih santiang. Tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad dalam berbicara, Pak. Kosakatanya indah. Susunan bahasanya menakjubkan, menawan. Apalagi dia sangat terkenal dengan baligh. Orang yang sangat kuat dalam menyampaikan kata-kata. Tetapi pamannya sendiri bisa nggak dapat hidayah oleh beliau? Enggak. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Enggak bisa. Hidayah itu bukan di tanganmu, hai Muhammad. Hidayah itu di tangan kami, kata Allah. Hidayah itu di tangan kami, hai Muhammad. Makanya kita butuh kepada Allah minta hidayah, bukan pada manusia. Saya kalau udah bicara dengan ustadz ini, saya yakin ustadznya akan bisa melunakkan hati orang tua saya. Lah, seolah hidayah itu ada di tangan ustadz. Salah itu. Boleh kita ustadz, tolong beri nasihat orang tua saya. Semoga lewat kata-kata ustadz, Allah turunkan hidayah kepadanya. Kan begitu. Sejak saya ngaji sama ustadz itu, saya sekarang ini sudah seolah sang ustadz itu yang pegang urusan hidayah. Mestinya dia bersyukur pada Allah bahwa selama ini yang memberikan dia hidayah adalah Allah, bukan ustadznya, bukan gurunya. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah. Kita butuh pertolongan Allah, Pak. Kita butuh pertolongan Allah. Tetapi ingat, setiap kali doa dilantunkan kepada Allah, jika tidak ada ikhtiar hamba untuk menjemputnya, doa itu omong kosong. Doa itu omong kosong. Kita pernah membahas doa tentang Rabbana Atina enggak, Pak? Pernah enggak kita bahas? Sudah, Pak. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita uraikan serangkaian dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 133. 134, 135, 136. Tentang keinginan kita untuk diberi kehidupan yang hasanah oleh Allah di dunia. Ternyata kuncinya ada pada kalimat Rabbana. Ini sudah kita uraikan waktu kita menguraikan. Salah satunya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sangkutkan kepada firman Allah. Saya ingat itu setelah kajian kita berakhir berkenaan dengan huru-hara akhir zaman. Kita langsung menguraikan ayat surat Ali Imran ayat 133. Saya ingat di sini tempatnya. Hah? Ya, lupa itu tanda tidak ingat. Intinya apa? Saat kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berilah kami kehidupan yang hasanah di dunia ini. Dan di akhirat juga kehidupan yang hasanah. Ternyata kuncinya ada pada Rabbana itu. Kuncinya ada pada Rabbana. Sama dengan itu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Tuntun kami ya Allah, bimbing kami, beri hidayah kami ya Allah agar kami tetap di atas jalan yang lurus.
Kuncinya ada pada ihdi itu. Kuncinya ada pada ihdi. Kembali kita Rabbana atina fid dunya tadi. Kita mau kehidupan hasanah, kuncinya ada pada Rabbana. Apa maksudnya? Rabbana itu artinya apa? Wahai sang pengatur kami. Kan begitu kan? Artinya kalau mau hidup hasanah di dunia, jalankan aturan Allah di dunia ini. Maka Allah akan berikan untuknya kehidupan yang hasanah. Jalankan aturan Allah di dunia ini, Allah akan berikan kehidupan hasanah di akhirat kelak untuknya. Jadi harus ada ikhtiar. Jalankan aturan Allah di dunia, maka Allah beri kepadamu kehidupan yang engkau inginkan. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sama dengan itu. Bimbing kami, tuntunlah kami agar kami tetap di atas jalan yang lurus. Mau kami bimbing. Kami begitu seolah dari Allah. Mau kami tuntun kamu agar tetap di jalan kami yang lurus. Mau kami berikan bimbingan. Mau ya Allah, maka ini dia kitab bimbingan itu. Al-Quran dan Sunnah. Pakai ini. Pegang erat ini. Jalankan ini. Kamu akan dapatkan bimbinganku. Begitu kaum muslimin. Ngaji, kamu ngaji. Dan amalkan. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, kami semuanya tidak akan menambah, mengkaji 10 ayat. Tidak akan kami tambah sebelum seluruh kami berlomba-lomba mengamalkannya. Jika kami seluruhnya sudah mengamalkannya, baru kami pelajari 10 ayat berikutnya. Disinilah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menguraikan firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sampai akhirnya beliau tidak mau pindah kepada surat yang lain. Kajian pertama dengan penduduk ayatnya itu. Pertemuan kedua dengan penduduk masih itu ayatnya. Kajian ketiga seminggu, 2 minggu masih itu ayatnya. Sebulan itu aja ayat terus yang dibahas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Setelah sekian bulan itu saja surat yang dibahas. Penduduk mulai bertanya kepada beliau, Pak Kiai, sudah sekian bulan kita ngaji, yang engkau uraikan selalu saja ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kita berpindah kepada ayat yang lain, surat yang lain? Kan banyak dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Yang segitu aja belum nampak oleh saya, kalian sudah mengamalkannya. Amalkan dulu yang itu. Saya masih melihat kalian menghardi anak yatim. Saya masih melihat kalian menelantarkan sholat. Saya masih melihat intinya apa-apa yang disebutkan di situ pendusta agama. Masih saya lihat ada pada kalian. Amalkan itu dulu, baru kalian tambah surat yang lain, ayat yang lain. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, demikian juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak akan nambah dari 10 ayat, sampai yang 10 ayat ini kami amalkan dulu, baru kami pelajari 10 ayat yang lain. Al-Quran ini adalah kitab bimbingan, kitab petunjuk. Amalkan dulu, baru ditambah yang baru. Nah, hamba-hamba Allah, inilah dia permintaan kita kepada Allah. Ihdina. Berapa kali kita minta sehari semalam? 17 kali minimal. Enggak termasuk salat rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunat wudu, belum termasuk salat duha, belum termasuk salat tahajud, ya kan? Belum termasuk kita membaca sendiri dan sebagainya. Betapa banyaknya kita meminta kepada Allah, meminta. Allah mengatakan pasti kami beri, pasti kata Allah. Cuma masalahnya kamu ingin enggak mendapatkan hidayah kami itu? Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Kalau kamu sudah punya keinginan, kami pun ingin pula, kata Allah. Kalau kamu sudah punya keinginan, kamu ingin lebih baik, kamu ingin dapat hidayah lebih lurus, kami juga ingin memberikan hidayah itu pada kamu. Allah sudah menurunkan ini kitab hidayah, kamu ingin enggak? Kalau kamu mau, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami janji kata Allah, Al-Quran ini mudah untuk kamu pelajari. Ada enggak di antara kamu yang mau mempelajarinya? Kami mudahkan memahami Al-Quran ini. Kami mudahkan memahami Al-Quran ini. Ada enggak di antara kamu yang mau mempelajarinya? Masyiral muslimin, orang yang ingin belajar Al-Quran, Allah akan mudahkan dia mempelajarinya. Orang yang ingin mengilmui isi Al-Quran, Allah akan mudahkan menyampaikan ilmu Al-Quran ini untuknya. Al-Quran ini Pak, beda dengan kitab apapun yang ada di bumi.
Dia menjinak kepada orang yang menyukainya. Dan dia membenci kepada orang yang menjauhinya. Siapa yang ingin menjadi hafizul Quran, siapa yang ingin menjadi hamilul Quran, siapa menjadi alim bil Quran, Allah akan mudahkan asal azamnya benar, niatnya benar, insyaallah Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim yang dimaksud adalah Islam ini, dan hidayah yang kita inginkan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tergantung pada kita. Maukah kita mempelajarinya? Maukah kita mengamalkannya? Maka kita sudah di atas jalan yang lurus. Dan siapapun kita tidak akan bisa disesatkan oleh makhluk timur dan makhluk barat sampai hari kiamat, selama kita tetap berpegang erat dengan kitab hidayah ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Titik. Itu yang dimaksud, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, itu yang dimaksud dengan bimbinglah kami. Artinya, bimbing kami Allah dengan Al-Quran. Bimbinglah kami ya Allah dengan sunnah Rasulmu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Ini penguraiannya lanjut nanti kepada ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul, surah An-Nisa tadi. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat berapa? 68. Ayat 69-nya. Ayat 69-nya. Kan yang kita inginkan kan jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Lah teruji orang itu memang jalannya lurus. Orangnya memang sudah teruji orang-orangnya. Maka jalan seperti itu yang kami inginkan ya Allah. Allah menjawab di ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. An'amta 'alaihim. Faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim. An'ama Allahu 'alaihim. Mirip benar, Pak. Bunyi dan susunannya mirip. Siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul? Taat kuncinya. Kalau kamu ingin berada di atas jalan orang-orang yang telah kami beri nikmat, jadilah seperti mereka. Mereka ini kuncinya taat. Kamu juga saya inginkan begitu, kata Allah. Taatlah. Jangan banyak tanya. Apa kata Allah di Al-Quran? Apa kata Nabi? Rasulullah SAW. Taatlah. Jangan banyak tanya. Jangan banyak bantah. Jangan banyak kritik. Karena mereka-mereka yang seperti ini. An'amta alaihim. Di ayat ini. Minan nabiyyin, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Keempat kelompok tingkatan manusia ini. Terbukti mereka adalah orang-orang yang taat. Karena di sini. Wa may yuti'illaha. Siapa yang taat kepada Allah war rasul, taat dia kepada Rasul. Artinya taat pada Allah adalah Al-Quran, taat kepada tuntunan Allah yang ada dalam Quran. Taat pada Rasul artinya as-sunnah. Gitu. Taati Al-Quran, taati sunnah, maka kamu akan bergabung dengan mereka. Kamu akan bergabung dengan mereka. Siapa mereka itu? Level tertingginya adalah nabiyyin. Level keduanya adalah siddiqin. Level ketiganya adalah syuhada. Dan level paling biasa yaitu salihin, orang-orang soleh. Penjelasannya insyaAllah akan kita uraikan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Demikian saja. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.